Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari salah satu requestnya kalian ya. Tentang ada yang chatnya on off dengan kamu. Apakah dia suka sama kamu? Oke, kita tarik energi dari orang yang saat ini sedang chat, sering berkomunikasi dengan kamu tapi on off ya. Oke, kalian boleh fokuskan orangnya, sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si orang tersebut. Sebenarnya dia suka nggak sih sama kamu? Kenapa chatnya itu selalu on off terus? Oke, jadi sebenarnya nih orang lagi berjuang ya, lagi berjuang dengan keadaan finansial dia. Dia sedang apa itu namanya sebutannya ya? Memanifestasikan dirinya untuk berkelimpahan, memiliki abundance ya, memiliki keberlimpahan secara materi gitu. Jadi bisa dibilang nih orang lagi sibuk kerja ya, sibuk mikirin gimana caranya menstabilkan keuangan, gimana caranya jadi kaya raya, banyak duit, nah kayak gitu ya. Oke, kemudian sejujurnya dia seneng kok ya, dia seneng banget kalau misalkan dia itu chatan sama kamu, teleponan sama kamu, video callan sama kamu, intinya ngobrol lah sama kamu tuh dia seneng, interest bahkan ya, dia apa ya, ngerasa kayak ya seneng gitu, interest, apa sih bahasa Indonesia interest tuh? Menarik gitu ya, dia ngerasa tertarik gitu loh kalau ngobrol sama kamu ya. Dia seneng banget. Oke, cuman kamu ini berdealing dengan orang yang narsis memang. Orang yang narsis dan hanya memperdulikan diri sendiri. Sehingga dia akan melakukan sesuai apa maunya aja, nggak usah mikirin kamu, ngapain gitu loh. Ya, kalau ditanya apakah dia seneng ngobrol sama aku? Iya. Cuman untuk saat ini prioritas dia adalah dirinya sendiri. Dia itu punya sikap atau punya prioritas lah ya, prioritasnya adalah diri sendiri, kestabilan diri, bisa dibilang gitu ya, kestabilan diri. Jadi memang saat ini dia juga nggak ada komunikasi ya dengan kamu, atau mungkin komunikasinya juga on off. Terus juga sebenarnya dia itu pengen ngabain dulu kamu gitu ya, mengabaikan kamu dulu gitu loh, nggak mau intens dulu ya, nggak mau intens dulu karena yaitu prioritas dia adalah materi di sini, prioritas dia adalah karir dan keuangan ya. Kalau aku lihat di sini dia jadi nggak merasa interest untuk sekarang berkomunikasi secara intim, secara intens dengan kamu berkelanjutan, itu nggak dulu. Jadi dia kayak pengen mengabaikan kamu dulu. Terus juga di sini mungkin memang kalian abis bertengkar, apa gara-gara dia suka on off, akhirnya kalian di sini marahan ya, entah dia yang marah sama kamu atau kamu yang marah sama dia. Karena saat ini kalau misalkan dia yang marah dengan kamu, mungkin karena dia merasa kayak terganggu. Dia itu lagi pengen sendiri dulu, pengen untuk fokus dengan materi dia dulu ya, dia pengen mengabaikan kamu dulu dan fokus dengan prioritas dia, karir, keuangan dia itu gitu ya. Jadi makanya di sini dia marah. Kalau misalkan kamu yang marah ke dia, ya kamu berarti marahnya karena mungkin bisa jadi karena kenapa sih kok kamu itu on off terus komunikasinya gitu ya. Intinya di sini ada seseorang yang marah gitu ya, karena diabaikan. Oke. Ditanya apakah dia cinta sama aku, apakah dia suka sama aku? Ya, of course. Di sini ada kisses, bahkan unconditionally love. Dia jatuh cinta sama kamu, dia suka sama kamu, ya, dia suka cinta sama kamu. Cuman saat ini memang kalau aku lihat kalian memang lagi berpisah, ya, lagi nggak intim. Tapi berpisah ini pun ada rasa rindu yang dia miliki terhadap kamu. Bahkan aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu terus, gitu. Ya, dia kepikiran kamu terus ya, kadang ya suka mikirin kamu lah, bisa dibilang kayak gitu ya.
Cuman ya dia kayak orangnya mungkin realistis banget ya. Ya mungkin memang keadaan dia saat ini tuh belum stabil, sehingga ya realistis aja lah. Hidup nggak makan cinta gitu loh maksudnya ya. Dia juga butuh uang, butuh untuk makan, untuk kebutuhan keseharian dia gitu. Tapi apakah dia suka sama aku? Iya, suka. Bahkan di kala saat ini kalian berpisah pun, nih orang suka kepikiran kamu terus, suka mikirin kamu ya. Bahkan ada kepikiran kayak, apakah iya masa depanku kalau tanpa kamu itu akan mengasihkan? Ya, gitu. Karena kalau aku lihat saat ini tuh kayak dia lagi memulai usaha baru atau memulai pekerjaan baru gitu. Cuman kalau misalkan dia lagi memulai bisnis baru ya atau usaha baru, nampaknya di sini tuh masih kayak terhambat gitu loh. Ya, dia tuh masih terhambat untuk merealisasikan bisnis dia atau usaha dia. Dia tuh belum siap untuk ngelakuinnya. Mungkin memang saat ini tuh masih pada tahap perumusan pemikiran, apa ya, kayak mungkin modalnya nyari di mana, target konsumennya siapa, nah kayak gitu loh. Ya dia baru merencanakan bisnis baru yang akan dia buka gitu. Jadi benar-benar lagi dia fokus, lagi dia survei, lagi dia analisa gitu ya. Nah kalau aku lihat di sini dia masih ada rasa takut atau kurang pengetahuan gitu loh, atau sumber daya gitu, sehingga kayak perlu untuk fokus dulu dengan ini, perlu fokus dulu dengan bisnis atau usaha atau apalah itu sebutannya. Nah terus kalau misalkan dia di sini tuh apa namanya, mau kerja baru gitu ya, tempat baru. Nah dia tuh lagi cari-cari sebenarnya pekerjaan ini tuh job desk-nya apa sih gitu ya, dia ngapain aja, terus itu targetnya siapa aja, terus ya itulah pokoknya job desk-nya. Nah kayak gitu ya, karena kalau aku lihat di sini dia itu pengen memulai hal baru, terutama dalam karir dan keuangan dia. Cuman saat ini tuh lagi belum punya kepercayaan diri untuk action, baru dalam tahap perencanaan seperti itu ya. Intinya di sini dia pengen usaha tapi lagi menganalisa gitu ya, lagi cari ilmunya, lagi cari target-targetnya kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang tidak jujur juga, atau bisa jadi dia ini juga nggak setia sama kamu. Ada ketidakdewasaan diri yang mungkin memang sudah tertanam di diri dia gitu ya. Terus juga dia ini punya watak yang buruk. Kalau aku lihat di sini orangnya tuh hidupnya penuh dengan kemurungan, penuh dengan masalah, penuh dengan apa sih namanya tuh ya sebutannya, banyak konflik, banyak problem ya. Hidupnya tuh kayak sulit gitu loh, selalu murung gitu ya. Dan bahkan mungkin di sini juga dia sering bohong sama kamu ya, bahkan memperlakukan kamu juga dengan buruk. Dan tapi orang ini tuh dia akan merasa menyesal kalau misalkan kamu pergi dari dia. Makanya hubungan kamu dengan dia atau komunikasi kamu dengan dia itu on off. Untuk saat ini dia butuh untuk sendiri dulu, butuh untuk tidak diganggu dulu. Tapi dia nggak mau kalau misalkan dia melepas kamu seutuhnya, total gitu. Makanya komunikasinya tuh on off. Ya 2 hari sekali komunikasi, atau seminggu sekali, 3 hari sekali, atau berapa kali lah, intinya jarang gitulah ya, jarang gitu komunikasi dengan kamu ya, seperti itu. Kalau suka gitu, cuman untuk saat ini memang belum menjadi prioritas kamu gitu. Tapi kalau misalkan mau ngelepasin kamu juga nggak mau dianya gitu ya. Dan memang menunjukkan hubungan kalian ini kayak ngebosenin, ngejengkelin gitu ya, karena kok gini sih ya, komunikasi kok 2 hari sekali, nggak intim, nggak intens kayak gitu ya. Karena sebenarnya kalau memang kalian ini belum menikah ya,
sebenarnya dia itu belum siap untuk kamu ajak menjalin suatu hubungan yang berkomitmen, ya. Jadi orang ini tuh belum siap untuk kamu ajak serius gitu loh, ya. Jadi kayak yang penting tuh dia ada orang yang dia suka, terus ada targetnya kamu gitu ya. Tapi kalau untuk diajak serius belum siap gitu, karena memang prioritas dia bukanlah percintaan terlebih dahulu saat ini. Prioritas dia adalah abundance, materi, karir, seperti itu ya. Jadi memang kalau udah menyangkut tentang perasaan atau hati, memang dia kurang tekun atau kuranglah effortnya gitu ya, kurang menunjukkan usahanya, tekad dia ya untuk membuat hubungan kalian berhasil gitu. Belum ya. Tapi aku lihat di sini ada the star ya. Memang ada sebagian dari mereka itu yang mencoba juga dengan yang lain ya. Ada sebagian dari mereka mencoba juga dengan yang lain. Tapi setiap kali mereka mencoba dengan yang baru itu ya, dia tuh selalu kepikiran kamu terus. Jadi nggak bisa, maksud tuh nggak bisa intim juga dengan orang baru itu ya. Hubungannya juga nggak langgeng, nggak lancar gitu ya. Nah, tapi karena ini the star, aku lihat tetap ada keinginan dari dia untuk kembali lagi dengan kamu. Kenapa? Setiap kali dia jauh dari kamu atau mencoba untuk bertemu dengan yang baru juga, dia tuh selalu kepikiran kamu terus, sehingga sehingga terganggu gitu loh, secara emosional dan mental dia serta pikiran dia itu, karena ke kamu lagi. Jadi kalau aku lihat di sini justru malah nantinya dia akan datang lagi, ya, dia akan komunikasi lagi dengan kamu. Bahkan kalau memang sempat kalian ada masalah, nih aku lihat di sini akan ada penyelesaian masalah kok di antara kalian ya. Bahkan ada kemungkinan hubungan kalian juga bisa sukses ke depannya gitu. Asalkan dari kedua belah pihak ya mau menjadikan pasangan ini prioritas gitu ya. Bisa fokus gitu. Nah, nih ada the fool. The fool itu gimana ya aku harus bilangnya ya, kalau dibilang suka, ya suka sama kamu, tapi kalau misalkan ditanya apakah dia siap untuk berkomitmen, enggak gitu loh. Justru malah gini, dia itu kenapa hubungannya on off sama kamu, itu tadi aku bilang ya, dia itu tetap mau sama kamu tapi enggak menjadi prioritas. Tapi dia takut kehilangan kamu. Kenapa? Karena dia merasa bersyukur adanya kamu di hidup dia itu memberikan banyak sekali petualangan hidup. Maksudnya petualangan hidup tuh kayak banyak hal-hal baru yang dia nggak tahu, tapi dari kamu akhirnya banyak tahu gitu loh. Terus itu juga kamu itu orangnya asik. Kamu itu orangnya have fun. Kamu itu kayak memberikan penghiburan gitu loh ke dia gitu ya. Kamu mungkin kalau misalkan dia lagi capek, tahu-tahu kamu misalkan chat dia, nah itu jadi senang gitu, ada yang nanyain kabar dia kayak gitu ya, apa yang dia lakukan gitu. Jadi ada temennya gitu, merasa diperhatiin, merasa dimiliki, merasa disayangi, seperti itu ya. Dia seneng banget adanya hadir kamu di hidup dia gitu. Makanya hubungan ini on off, nggak dilepaskan juga nggak diintimkan kayak gitu ya. Karena ya memang di sini juga udah kelihatannya the fool, memang dia belum siap untuk berkomitmen gitu. Tuh, apalagi Ten of Pentacles reverse. Dia ini orang yang bisa dibilang itu kayak hidupnya terjebak dengan uang, ya. Bisa jadi memang gaya hidup dia itu hedon. Gaya hidup dia itu menghambur-hamburkan materi atau ya apa sih namanya itu, sebutan itu, punya gaya hidup yang mahal kayak gitu loh ya. Dia tuh pengen punya selalu barang-barang mahal, dia menjalani gaya hidup mewah ya, dan terus menerus menginginkan hal-hal yang lebih kayak gitu loh. Dia kayak nggak pernah merasa bahagia atau bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki. Jadi nggak pernah puas, pengen udah dapet ini, pengen yang ono, udah dapet yang ono, pengen yang ono lagi, kayak gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat di sini tuh ada rasa ketidakpuasan dari dia dengan apa yang saat ini dia miliki gitu. Jadi makanya tuh fokus dia adalah ya materi gitu.
Terus itu juga orangnya boros, terus itu orang yang tidak bisa mengendalikan atau memanage keuangan, sehingga dia ini kan orang yang selalu ingin terlihat mewah ya, jadi kadang kan suka beli barang-barang yang nggak berharga, atau bisa dibilang tuh bukan nggak berharga tapi nggak bermanfaat gitu ya, atau misalkan yang menghambur-hamburkan uang hanya untuk hal-hal yang tidak bisa dikelola seperti itu. Misalkan nih, misal dia membeli rumah kayak gitu ya, padahal dia sudah punya rumah, dia beli rumah lagi, akhirnya kan rumah itu nggak ditempati, juga nggak dibuat bisnis, nggak diapa-apain ya, tapi perawatan ya tetap harus berjalan setiap harinya. Terus pembiayaan setiap bulannya, belum lagi pajak, belum lagi biaya perawatan, belum lagi biaya ini, biaya itu, biaya ono ene gitu kan. Nah, akhirnya ya kalau aku lihat di sini tuh dia kelimpuhan. Dia kelimpuhan secara materi, bahkan sampai ada yang sampai habis tabungannya ya, karena untuk memenuhi gaya hidup dia gitu. Jadi saat ini tuh dia, aku lihat ada ya, apa ya namanya, mengalami penurunan secara materi, secara keuangan, aku lihat di sini ya. Dan kalau aku lihat ya, dia ini sedang mencoba untuk apa ya, bisa dibilang tuh kayak bertahan hidup ya. Jadi karena dia dulu punya gaya hidup yang mewah, sekarang dia ya bisa kita bilang bangkrut lah ya. Ya udah, sekarang tuh kayak pengen ngejual ini itu, terus juga pengen ya apa sih, bertahan hidup gitu ya. Mungkin dia menjual barang-barang mewahnya, mungkin dia menjual aset-asetnya saat ini gitu ya. Jadi kayak ingin memutus rantai kehidupan gaya mewah dia itu. Lebih tepatnya kayak dipaksa sih ya, dipaksa. Oke. Terus itu aku lihat memang banyak ketidakstabilan juga dan ketidakpastian juga di hubungan ini. Akhirnya kalian ya kelihatannya kayak berpisah gitu ya, kayak nggak jelas hubungannya. Juga kalau aku lihat memang hubungan kalian ini, akar dari hubungan kalian ini masih goyah, masih gampang runtuh gitu ya, belum intim. Intinya kamu dengan dia itu belum intens, belum saling mengenal, belum saling dekat banget, atau apa ya lebih tepatnya itu ya, belum saling intim banget gitu loh ya. Jadi gampang goyahnya di sini sebenarnya. Bahkan si dia ini tuh gampang banget meninggalkan kamu cuman gara-gara demi tujuan-tujuan dia yang egois gitu ya, yaitu tadi tiba-tiba dia ngilang, tiba-tiba dia nggak ngabarin kamu cuman untuk ya mungkin dia melakukan hal-hal yang dia mau aja gitu, nggak mikirin kamu ya. Bahkan aku lihat juga di sini kalian itu sering berkonflik, sering berselisih ya, karena sebenarnya si dia ini memiliki suatu tekanan ya dari kewajiban keuangan dia ya. Ya kayak samalah kayak kita, kalau misalnya kita lagi nggak punya duit tuh kan stres ya, emosian orangnya. Nah itu samalah dengan dia. Jadi kadang kamu dengan dia tuh suka bertengkar gara-gara sebenarnya dia tuh stres banget dengan keadaan keuangan dia, tapi kamu juga risih, kamu juga sibuk nanyain dia inilah itulah gitu. Akhirnya kalian sering berkonflik di sini aku lihat ya. Oke. Terus itu memang kamu merasa kayak kamu ditinggalkan gitu ya oleh seseorang yang penting dalam hidupmu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat hubungan ini juga mungkin sudah kehilangan gairah cintanya ya, yang tadinya menggebu-gebu ya, seperti kayak api yang selalu menyala-nyala, tapi sekarang itu kayak sudah hilang tuh api gitu ya. Rasa menggebu-gebunya itu kayak sudah mulai hilang, dan ini juga sudah menunjukkan hubungan yang sudah gagal ya, atau banyak sekali hal-hal yang sudah tertunda gitu. Terus itu juga mungkin kamu sering membayangkan berjuang bersama dia di masa depan, bla bla bla, keinginan kalian bisa terwujud di masa, tapi ternyata ya hanya hayalan hanya keinginan kayak gitu doang ya. Dan juga sebenarnya
hubungan kalian ini juga nggak didasari dengan apa ya, bisa dibilang tuh nggak didasari dengan ketulusan seutuhnya gitu loh. Karena di sini kalau udah ada the sun reverse berarti menandakan ada suatu indikasi persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Entah apa yang kamu inginkan dari dia, misalkan kamu menginginkan perhatian dia 7 kali 24 jam. Ya, sedangkan orang ini yang nggak bisa kali, dia bukan robot gitu kan. Nah, misalkan dia dari kamu menginginkan apa? Menginginkan materi muka, menginginkan apa ya, kebucinan muka, nah kayak gitu ya, bisa jadi. Jadi ini bukan cinta yang pure tulus karena ingin saling membantu, ingin saling melengkapi gitu. Tapi ini justru malah kayak ingin dibalas, ingin meminta, tapi tidak pernah mau saling memberi gitu. Banyak memintanya tapi nggak mau memberinya gitu. Dan memintanya itu dengan paksa gitu loh. Ya kayak apa, kayak misalkan, kok kamu nggak pernah chat aku sih, kok kamu nggak pernah kabarin aku sih. Seharusnya kan ditanya, kamu kenapa hari ini, ada yang bisa aku bantu, kamu lagi kesulitan ya, kayak gitu, mau dibantu nggak gitu. Jadi take and give-nya kurang seimbang di antara kalian. Justru malah kalian menginginkan dia harus effort ke aku, dan dia ingin dari kami tuh apa gitu, misalkan materi kamu atau apa kamu, kayak gitu ya, maunya meminta tapi tidak mau memberi, seperti itu. Nah, terus itu kan di sini aku lihat juga ada sifat dari seseorang yang terlalu egois, menyombongkan diri, sehingga ya udah akhirnya pasangan yang lainnya juga memilih untuk menarik diri menjauh karena tidak bisa mengimbangi, atau ya bisa dibilang tuh kayak apa ya, nggak bisa mengimbangi, nggak bisa apa ya, terlihat selevel gitu ya. Kalau di sini memilih untuk menjalani kehidupan sendiri aja kayak gitu ya, karena menurut dia, menurut yang meninggalkan itu lebih baik gitu. Nah ya, terlalu capek ngejalanin hubungan yang jomplang gitu. Terus itu juga Seven of Cups reverse berarti memang ada banyak masalah sebenarnya di hubungan kamu dengan dia ya, banyak sekali masalah. Dan siapa nih? Kalau aku lihat di sini ada yang menginginkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi di antara kalian ya. Entah ini kamu atau dia, aku melihat bahwa kayak ada seseorang yang pengen banget menyelesaikan masalah di antara kalian, bahkan kayak nggak mau menyisakan masalah yang ada. Jadi ada masalah yang sering kalian pendam, ada masalah yang sering terjadi di antara kalian, tapi tuh nggak langsung diselesaikan. Jadi selalu dipendam, tahu-tahu kabur, tahu-tahu pergi, tahu-tahu menghilang, ghosting kayak gitu ya. Tahu-tahu nggak ada komunikasi kayak gitu. Nah, jadi ada seseorang, entah ini kamu atau dia, pengen banget menyelesaikan masalah yang di antara kalian ini, biar kalian nggak canggung, biar kalian itu komunikasinya intim, biar kalian tuh komunikasinya tuh lancar, nggak cuma 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali gitu ya. Kalau di sini ada seseorang, entah ini kamu atau dia, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu tanya kenapa sih komunikasinya kok 2 hari sekali, sehari sekali gitu ya, nggak usah, maksudnya gini, kalau misalkan dia nggak menghubungi kamu, ya udah, berarti memang dia saat itu memang lagi butuh sendiri, lagi butuh untuk me time, bisa dibilang tuh ya, fokus dengan diri dia sendiri dulu gitu. Memang prioritas dia adalah si itu, karir keuangan ya, karir keuangan. Toh kalaupun dia bersama orang baru, fokus dia itu nggak bisa ke orang baru gitu ya, fokus dia ya kepikirannya ke kamu lagi. Cuman ya dia realistis orangnya, butuh menyelesaikan masalah materi dia dulu gitu. Oke? Kurasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aquarius.
Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ya, kalau misalkan kalian masih ada yang mau dibacain tentang sesuatu hal, tema apa gitu, boleh kalian chat lagi komen ya, komen di kolom komentar ya, dan nanti aku akan sortir ya, aku akan pilih yang mana yang bisa aku bacakan ya. Kadangan komen yang kalian inginkan, maksudnya tuh tema yang kalian inginkan itu hanya untuk pribadi gitu, sedangkan pembacaan di channel YouTube ini itu untuk general ya, untuk hal yang umum. Kalau misalkan untuk pribadi itu sulit ya, sulit. Oke, aku rasa cukup ya. Ini apa namanya, alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia. Sulitnya itu bukan sulit untuk dibacakan, cuma nanti penontonnya ya cuman kamu doang dong gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.